Halo teman kece, kali ini kita akan belajar pentingnya kritis dalam menerima dan membagi informasi. Karena saat ini, karena arus teknologi, arus komunikasi yang sangat pesat, kita perlu kritis dalam menerima dan membagi informasi. Nah, selanjutnya kita pahami dulu bahwa kita ini berada atau hidup di negara demokratis. Salah satunya ini kita berada di Indonesia. Nah, di Indonesia sebagai negara demokratis, ini menjadikan kita bebas mengemukakan pendapat, berbicara, dan mencari informasi. Ditambah lagi dengan kondisi teknologi yang sangat memudahkan kita dalam mencari dan menyebarkan informasi. Kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali gadget, kemudian internet juga sangat pesat perkembangannya. Nah, itu membuat kita perlu belajar untuk kritis karena informasi-informasi tersebut atau informasi-informasi yang kita dapatkan mungkin saja merupakan informasi yang tidak benar. Nah, yang harus dilakukan saat menerima informasi. Yang pertama adalah menilai valid tidaknya suatu sumber informasi. Jadi misalnya, kalian mendapatkan suatu kabar dari teman kalian. Kalian harus cek dulu kebenarannya. Kalian tanyakan kepada teman kalian, dapat dari mana informasi tersebut. Jika informasi tersebut memang tidak valid sumbernya, kalian perlu mengingatkan teman kalian atau kalian tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut. Begitu juga dengan informasi-informasi yang tersebar di internet. Kalian harus melihat terlebih dahulu, misal websitenya, apakah websitenya merupakan dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang kedua, bisa membedakan mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Jadi kalian harus lihat dulu apakah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan apa yang kalian alami saat ini. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Nah, di sini kita ketahui bahwa informasi-informasi tersebut tentunya ada fakta, ada juga yang opini. Nah, jika opini tentunya kalian tidak menelan mentah-mentah. Tapi kalau fakta, kalian bisa menyebarkannya atau kalian juga bisa mencari informasi lebih lanjut tentang fakta tersebut. Namun jika opini, kalian harus pilih terlebih dahulu apakah opini tersebut layak untuk kalian dapatkan. Selanjutnya yang keempat, mampu untuk mengidentifikasi bias dan sudut pandang. Nah, di sini terhubung dengan pernyataan nomor 3 tentang opini. Nah, apakah pernyataan tersebut merupakan perspektif belaka atau memang sebuah fakta yang dikemukakan oleh seseorang? Selanjutnya, ketika kamu menerima dan membagikan informasi yang harus kamu kuasai ada 3. Yang pertama adalah kecakapan digital, yang kedua adalah etika dan budaya, dan yang ketiga adalah keamanan digital. Yang pertama kita bahas dulu kecakapan digital. Kecakapan digital adalah mampu menyaring informasi dan memilah-milah informasi yang kalian dapatkan. Kemudian yang kedua, etika dan budaya. Apakah informasi tersebut tepat dengan etika kita saat ini dan budaya yang kita anut di Indonesia? Kemudian yang ketiga adalah keamanan digital. Apakah informasi yang kalian dapatkan itu aman? Apakah tidak kemungkinan tidak adanya kemungkinan misalnya disusupi hacker atau misalnya informasi-informasi tersebut menyebarkan hoax atau hoax. Nah, itu yang harus kamu kuasai. Selanjutnya, nah, seperti yang Kak Bella sebutkan tadi adalah hindari hoax. Nah, hoax apa? Apa sih hoax itu, Kak? Hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi atau bisa dikatakan dengan berita bohong. Nah, ciri penyebaran berita hoax yakni yang pertama adalah menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, atau pemujaan. Yang kedua, sumbernya tidak jelas. Tidak ada yang bisa dimintai klarifikasi atau tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah pesannya sepihak, dapat menyerang atau bahkan membela saja. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh. Kelima, medianya pakai nama mirip media terkenal. Nah, biasanya kalian perlu lihat dulu. Misalnya ada sumber berita A. Itu adalah berita yang terpercaya. Namun, ada oknum-oknum
yang membuat hoax dengan membuat website yang mirip dengan berita. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Kemudian yang keenam, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi atau agama. Yang ketujuh adalah judul tidak cocok dengan isi. Nah, biasanya judulnya mencengangkan. Nah, nomor 4 adalah berita yang menggemparkan. Nah, itu. Yang kedelapan, tampilan atau judul bersifat provokatif. Kemudian yang 9, minta supaya di-share atau diviralkan. Nah, sekarang ini adalah zaman-zamannya viralnya sebuah informasi. Maka dari itu kalian harus memilah dan memilih. Misalnya kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan broadcast, viralkan ini agar kalian mendapatkan apa. Nah, itu perlu kalian hindari hal-hal tersebut karena ada kemungkinan sebagai berita bohong. Selanjutnya, cara menghindari hoax. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Tiga, periksa faktanya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan berita atau informasi dari salah satu sumber, kalian harus melihat dari sumber-sumber lain untuk mendapatkan fakta-fakta yang lain. Apakah tepat atau tidak. Kemudian yang keempat, cek aslian foto. Nah, biasanya berita bohong atau hoax ini menggunakan foto-foto yang diambil dari sumber-sumber lain. Kalian harus melihat foto aslinya atau mencari foto aslinya agar kalian bisa menyaring apakah berita tersebut atau informasi tersebut merupakan hoax atau tidak. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pentingnya membagi dan menerima suatu informasi. Pentingnya kritis dalam membagi dan menerima suatu informasi. Semoga bermanfaat bagi kalian ya teman PC. Sampai jumpa.